Halo sahabat gembala, jumpa lagi tentu di dalam channel YouTube Firman-Nya Hidupku. Kali ini topik yang cukup menarik untuk kamu yang muda dan merasa muda. Kita akan membahas tentang jodoh, pilihan atau takdir. Buat kamu yang masih galau soal jodoh, atau mungkin kamu masih bertanya-tanya, jodoh itu ditakdirkan gak sih sama Tuhan? Atau sebenarnya kita bebas untuk memilih? Nah, topik kali ini seringkali membuat bingung, tapi kita cari jawabannya. Apalagi buat kamu yang mulai mikirin serius tentang pasangan hidup dan berencana untuk menikah. Kalau ke dalam hidup sehari-hari, kita seringkali dihadapin dengan persoalan nunggu atau milih. Nunggu karena kita ngerasa bahwa Tuhan sudah siapin buat kita. Tapi di sisi yang lain, kadang kita merasa apakah hanya cukup dengan menunggu? Atau kita bebas untuk milih siapapun yang kita rasa cocok, rasa nyaman, bahkan nyambung dengan kita untuk kita ajak hidup bareng sampai hari tua kita. Nah, sebagai orang Kristen, tentu kita percaya bahwa Tuhan sih punya rencana yang indah buat kita. Dan gimana caranya kita jalanin? Kapan kita harus nunggu dan kapan kita harus milih? Karena dalam kehidupan ini seringkali kita mendengar pendapat bahwa tenang aja, Tuhan sediain jodoh kita dan kita tinggal nunggu. Atau bahkan kita dibawa dan kita ngerasa nih, kita harus milih sendiri dengan pilihan-pilihan kita dan dengan prinsip, dengan hati-hati karena semua ada di depan mata. Hari ini kita akan ngobrol seru tentang hubungan antara rencana Tuhan dan pilihan kita. Apakah jodoh itu takdir semata atau pilihan-pilihan kita yang kita buat setiap hari? Nah, kita bakal gali bareng-bareng dari perspektif Alkitab dan kita akan cari tahu gimana kita ngerti kehendak Tuhan soal pasangan hidup. Semoga melalui ngobrolan kita kali ini, kita akan dapat ngerti bahkan dapat jalani kehendak Tuhan dalam hal jodoh. Yuk. Oke, sebelum lanjut, kita akan sepakati dulu yuk tentang jodoh, pilihan, atau kemudian takdir. Nah, kalau kita nganggap bahwa jodoh itu adalah pilihan, maka kontrol kita sepenuhnya ada di sana. Siapa yang kita anggap cocok buat kita atau siapa yang enggak. Nah, di sini kita akan lebih banyak melihat berdasarkan yang kita mau, yang kita inginin, yang kita butuhin, siapa yang sejalan dengan kita, atau bahkan nilai-nilai yang sama, itulah yang kemudian kita pilih. Tapi kalau kita menganggap bahwa jodoh itu adalah takdir, ini artinya bahwa Tuhan yang nentuin dari awal buat kita. Jadi kita tinggal menerima dan jalani sesuai dengan petunjuk Tuhan. Di sini dibutuhkan bagaimana kita berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, kalau kita membahas dua bagian ini, maka untuk yang lebih seru, ya sahabat gembala, kita akan bagi dalam 4 episode. Episode pertama kali ini membahas tentang rencana Tuhan versus pilihan kita. Lalu episode yang kedua kita akan membahas tentang kehendak bebas dan pilihan dalam pernikahan. Dan yang ketiga adalah takdir Tuhan dalam hubungan yang diberkati. Lalu keempat adalah membangun hubungan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi stay tune ya dalam setiap episodenya. Dijamin makin seru, bahkan penuh insight yang bisa bikin kita lebih ngerti soal jodoh dalam perspektif iman Kristen. Oke, lanjut nih pembahasan kita. Kita bakal lanjutin gimana sih rencana Tuhan buat setiap kehidupan kita. Terus gimana kita dapat melihat rencana Tuhan tuh keren banget buat kita. Tapi Tuhan juga kasih kita kebebasan buat bikin pilihan-pilihan dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi meskipun Tuhan punya skenario yang baik, tapi kita juga punya pilihan, peran untuk membuat keputusan-keputusan bijak. Yuk kita lihat lebih lanjut ya gimana caranya ngebalance
gitu ya, antara rencana Tuhan dan pilihan kita. Nah, kita bakal ngulik bareng nih tentang rencana Tuhan buat setiap kita. Dan mari kita lihat kalau sebenarnya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Yuk, seperti yang Tuhan ngomongin nih di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tahu nggak sih bahwa Tuhan tuh punya rencana yang keren buat kita. Dan di sini kita tahu bahwa Tuhan sudah siapin kita skenario yang oke buat kita masing-masing dalam hidup kita. Jadi bisa bayangin nih bagaimana skrip Tuhan membuat rencana bagi setiap kita, termasuk jodoh. Dan Tuhan bukan aja mikirin hal-hal yang besar buat kita, tapi ternyata Tuhan juga mikirin hal-hal yang personal dalam hidup kita, termasuk jodoh. Siapa sih yang bakal yang jadi pasangan kita, atau siapa yang bakal jadi pendamping kehidupan kita sampai kita kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan tuh kayak sutradara nih yang kita bisa bayangkan, yang nyiapin happy ending yang baik buat kita. Terus meskipun kadang-kadang kita tuh bingung ya, ini jodoh kita atau bukan, atau kadang kita juga ragu untuk itu. Tapi percaya deh, Tuhan tuh udah punya rencana yang lebih oke. Bukan hanya sekedar membawa kita untuk ngerti, tapi juga membawa kita untuk mengalami rencananya. Karena kita tahu kan bahwa rencananya itu terbaik dan penuh harapan buat kita. Jadi, ingat bahwa meskipun kita belum melihat jodoh kita, tapi udah Tuhan siapin buat kita. Dan itu yang tepat di waktu yang tepat. Jadi, jangan stres dan panik. Selalu percaya bahwa Tuhan sudah atur semua dengan sempurna atas kehidupan kita. Dia punya rencana yang terbaik, termasuk soal cinta dan jodoh. Nikmati proses Tuhan dan jalani perjalanan hidupmu. Terus nih, kita mau bahas tentang kehendak bebas manusia di dalam rencananya Tuhan. Nah, kalau kita mikir nih, udah bahas yang tadi tentang rencana Tuhan, sekarang kita mau bahas kehendak bebas manusia di dalam rencananya Tuhan. Nah, kalau kemudian kita lanjut, maka kita akan lihat bagaimana Tuhan tuh udah tahu segalanya. Dan dia tahu apa yang dia berikan buat kita, dia juga tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bongkar dengan lebih detail ya. Yuk. Yang pertama sih yang mungkin kita bisa lihat adalah bahwa kehendak bebas yang Tuhan berikan buat kita, itu bukan berarti bahwa kita sebebas-bebasnya. Artinya kita bebas melakukan apapun yang kita mau, yang kita suka dalam hidup ini. Tapi di sini berarti bahwa kita bebas tetapi ada konteksnya. Gimana? Karena Tuhan kasih kita kebebasan buat milih. Tapi dalam kebebasan waktu kita milih itu, dia tetap memberikan kita aturan. Nah, aturan-aturan inilah yang mesti kita pahami, yang mesti kita ngerti, sehingga ketika kita buat pilihan dalam kehendak bebas itu, kehendak bebas itu imbang dengan kesadaran kita akan kebenaran Allah dan konsekuensi dari apa yang kemudian kita putuskan. Selanjutnya Tuhan juga tahu tuh apa yang kita akan lakukan. Dan dia juga tahu apa yang akan kita buat. Tapi Tuhan tidak mengontrol. Kenapa? Karena kita punya kehendak bebas. Nah, di sini mungkin seringkali kita bingung nih kalau bahas tentang ini. Tapi kita tahu kembali bahwa Tuhan tahu segalanya. Berarti dia juga tahu apa yang bakal kita pilih, bukan? Tentu, ya. Yuk, kita tahu bahwa semua itu di dalam pengetahuan Allah. Karena dia Allah yang Maha Tahu. Tetapi di dalam kontrol ini, Allah tetap memberikan kita kebebasan. Nah, Tuhan tuh mau supaya kita tuh tahu apa yang kemudian kita pilih. Dan dia juga nggak pernah maksain loh, apa yang kemudian menjadi pilihan kita, A atau B. Misalnya kita memilih lahir di orang
keluarga seperti apa, tentu tidak kemudian kita bisa lakukan ya. Tetapi kalau kita kembali bahwa Tuhan tuh kasih pilihan dan kebebasan buat kita untuk nentuin jalan hidup kita meskipun dia tahu kemana kita akan bakal berakhir. Nah, gimana nih kita nemuin keseimbangan antara dengerin Tuhan dan bikin keputusan kita yang bijak? Ini kalau kita lakuin dalam hidup kita, memang ada beberapa hal yang kita bisa lakuin nih. Yang pertama, kita dengerin suara Tuhan. Gimana sih kita dengerin suara Tuhan? Apakah Tuhan langsung berbicara langsung seperti tokoh Alkitab zaman dulu? Tapi dalam hidup ini tidak mustahil juga kita akan alami, tapi lewat cara yang berbeda. Mungkin kita bisa baca firman Tuhan. Nih kalau kita bisa ngerti petunjuk Tuhan, kita kudu sering harus baca firman, karena firman itu tuh kayak kompas loh dalam hidup kita. Karena kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105 nih ya, kita lihat di sana bahwa Tuhan ngomongin buat kita, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Allah kalau rutin kita baca, maka kita akan dapatin arahan Tuhan yang jelas, pimpinan Tuhan yang pasti, yang membuat kita tambah ragu untuk jalani setiap keputusan. Lalu jangan lupa juga ya untuk berdoa. Kenapa? Waktu kita berdoa, kita tuh lagi ngobrol loh sama Tuhan. Terus penting banget nih untuk kita ngerti bahwa ketika kita berdoa, kita lagi minta petunjuk Tuhan lewat doa, dan biar dia ngasih tahu apa sih yang kita harus lakuin selanjutnya gitu ya. Karena kemudian lihat lagi di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir, ketakutan, kecemasan ini seringkali buat kita nih ragu untuk jalani, ragu untuk melangkah, dan membuat kita tuh jadi stuck, bahkan gak bisa ngapa-ngapain. Tapi jangan takut, sebab waktu kita datang berdoa dan memohon kepada Tuhan, maka Tuhan tuh selalu dengerin apa yang kemudian kita ucapin, asalkan kita selalu rajin, tekun untuk nyampein itu kepada Tuhan dan gak bosan-bosan. Pernah gak kalian bosan untuk berdoa? Nah, mari lihat lagi apakah kita sudah melakukannya dengan benar nih kepada Tuhan dalam kualitas hubungan doa kita yang baik, atau hanya sekedar meminta berkat Tuhan. Alami pribadinya sebagai sumber berkat itu. Terus selanjutnya nih, kita bikin keputusan yang bijak. Nah, untuk mengambil keputusan yang bijak nih, kita perlu pertimbangan. Nah, pertimbangan ini bukan hanya berdasarkan ke akal kita ya, untung rugi gitu, karena itu hanya terbatas pada logika kita, lalu juga terbatas pada apa yang kemudian kita lihat secara fisik. Kita mau buat keputusan itu, pastinya keputusan itu sama dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab, yang Tuhan omongin buat kita, yang Tuhan ajarin buat kita. Sehingga kita tuh benar-benar bersandar kepada Tuhan, benar-benar bergantung kepada Tuhan, dan jadi kita bisa akan lihat bahwa ketika kita membuat sebuah keputusan, itu nyambung banget dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Jadi kita pasti melangkah dengan yakin dan membuat keputusan itu tidak lagi dengan berbagai keraguan. Terus jangan lupa juga cari nasihat. Nah, di sini kita butuhin tuh nasihat juga nih, saran dari ortu ya. Jangan lupa, karena mereka juga punya pengalaman-pengalaman kehidupan yang menjadi pembelajaran buat kita. Terus jangan juga lupa sama hamba Tuhan senior, itu gembala, ataupun kemudian mentor yang bisa bantuin kamu untuk bisa mastiin nih apa yang kemudian masih ragu, apa yang kemudian membuat kamu tidak bisa membuat kepastian itu, meyakinkan sesuatu dalam hidupmu. Mereka pasti bantu asalkan kamu jujur dan terbuka. And jangan salah pilih orang ya untuk terbuka. Pastikan bahwa mereka yang membimbing kamu adalah mereka yang bisa menuntun kamu di jalannya Tuhan. Jadi kamu pun bisa berjalan pasti di dalam kehendak Tuhan. Kalau kemudian kita gabungin keduanya, kita selarasin antara doa dan keputusan ya. Setelah kita berdoa, kita baca firman, jangan jemu-jemu. Lalu kita juga mempertimbangkan setiap keputusan yang kita ambil dengan prinsip-prinsip firman Allah. Pasti Tuhan tuh bisa kasih kita rasa damai,
rasa tenang, dan penyertaan Tuhan tuh ada buat kita. Sehingga kita dapat melakukannya juga dengan pasti bahwa Allah menolong kehidupan kita. So, selanjutnya yang paling akhir nih yang bisa kita sharingkan hari ini adalah bagaimana kita belajar dari setiap kesalahan yang terjadi. Ini memang nggak mudah sih, gitu. Kalau kita gagal, kita salah, tetapi ada pembelajaran yang dapat kita lihat dari setiap hal. Artinya, evaluasi buat diri kita sendiri. So, dengan evaluasi itu kita belajar untuk bisa jauh lebih baik ke depan, melangkah lebih baik lagi dengan belajar dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan yang kita alami, kita akan jauh lebih baik ke depannya. Patah hati gitu ya, sakit hati sudah biasa. Tetapi yang luar biasa kalau kita tetap di dalam pimpinan Tuhan, di dalam prinsip Tuhan, dan di dalam kehendak Tuhan. Jadi jangan ragu untuk tetap punya hubungan yang intim dengan Tuhan, terus jaga hubungan kita, jaga saat teduh kita, terus kita juga bawa hidup kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan lebih taat kepada Tuhan. Nah, dengan cara-cara ini kita bisa belajar untuk apa? Membawa hubungan kita lebih seimbang loh dengan Tuhan. Untuk dengerin suara Tuhan. Lalu kita bikin keputusan yang bijak dalam hidup ini. Ingat bahwa perjalanan kita nggak cukup loh soal hanya nemuin jodoh gitu yang tepat. Tapi lebih dari itu kita harus belajar untuk semakin lebih dekat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi terus belajar, berdoa, dan cari petunjuk Tuhan di dalam setiap persekutuan kita, sehingga setiap langkah kita, penyertaan Tuhan akan selalu ada. Nah, kalau kita udah ngerti nih bahwa Tuhan punya rencana terbaik buat kita, tapi kita juga punya kehendak bebas, maka tugas kita adalah jalani hidup dengan hati yang terbuka buat dengerin petunjuknya. Terus jangan takut untuk ngambil keputusan ya, tapi pastiin bahwa setiap langkah kita tetap sejalan sama kehendak Tuhan. Dan ingat bahwa meskipun kadang kita tuh milih yang salah atau kadang kita tersandung dan nyasar, tapi Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita loh. Dia selalu ada untuk ngebimbing kita untuk balik lagi ke jalannya yang benar. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri yang kadang bikin lo buat kesalahan, tapi Tuhan tuh penuh dengan kasih dan pengampunan, dan dia selalu kasih kesempatan buat kita memperbaiki diri kita. Jadi kuncinya adalah belajar ngertiin dan dengerin kehendak Tuhan, sambil kita tuh tetap pakai akal sehat kita untuk mempertimbangkan apa yang baik, sehingga kita bisa buat keputusan juga yang terbaik dalam hidup kita. Walaupun kadang kita milih atau mungkin kita nggak sesuai dengan apa yang kemudian jadi rencana kita. Tapi percaya deh ya, bahwa rencana Tuhan tuh yang terbaik buat hidup kita. Terus yuk mari terus berjalan dalam iman. Tetap dengerin tuh suara Tuhan dan gunain kebebasan kita buat ngambil keputusan yang bikin Tuhan bangga dalam hidupmu, gitu ya. Intinya nih, pada dasarnya hidup itu adalah kerja sama kita dengan Tuhan, gitu ya. Dia yang kasih kita arahan dan kita yang jalani bersama dengan Dia. Jadi akhirnya, sahabat gembala, hidup ini adalah perjalanan yang seru dalam rencana Tuhan yang sempurna buat hidup kita, dalam kehendak bebas yang unik yang Tuhan berikan bagi kita. So, mari kita pakai kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Terus jangan lupa andalin Tuhan dalam setiap keputusanmu dan percaya bahwa Tuhan tuh selalu bersama dengan hidupmu, dan kita akan bakal sampai pada tujuan yang tepat pada sasaran. Jadi tetap semangat, terus berdoa, dan jadilah versi yang terbaik dari diri kita yang Tuhan mau. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung atau mau nanyain soal topik ini, yuk ngobrol di chat ya. Jangan lupa, nanti kita akan balas gitu ya. Jangan lupa juga share video ini bagi teman-teman yang masih galau soal jodoh, biar kita semua dapat ngerti dan nemuin kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.